Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Yulia Hidayat dari kelas PAI 3C dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama. Di sini saya dan dua orang teman saya akan membahas mengenai peran motivasi dalam pembelajaran. Oke, sebelumnya untuk lebih memahami, saya bahas dulu nih, apa sih itu motivasi? Jadi motivasi sendiri berasal dari perkataan bahasa Inggris teman-teman, yakni motivation. Nah, namun perkataan asalnya itu motif. Nah, yang juga telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif. Itu kalau teman-teman sering dengar ya, yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, dengan tujuan tersebut pula lah yang menjadikan daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif ataupun negatif. Nah, jadi motivasi itu bisa diartikan sebagai daya penggerak teman-teman atau daya pendorong gitu, baik dari dalam diri seseorang ataupun dari luar gitu. Jadi motivasi seseorang itu dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri dan dari lingkungannya. Jadi nanti saya akan jelaskan jenis-jenis motivasinya gitu. Nah, sebagai contoh, dalam kegiatan belajar, motivasi itu kan merupakan daya penggerak. Nah, yang menjamin terjadinya kelangsungan kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi. Nah, dengan demikian pula lah motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Apabila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk belajar, maka orang tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang optimal gitu. Jadi bisa dibilang semakin besar motivasi yang kita miliki, maka semakin optimal pula hasilnya akan diperoleh. Seperti itu. Jadi kita pindah lagi ke pembelajaran. Nah, tadi kan sudah kita bahas motivasi. Nah, sekarang kita pindah ke pembelajaran. Nah, pembelajaran sendiri itu kan pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. Nah, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka, nah yang biasa dilakukan di ruangan kelas teman-teman. Itu kan tatap muka ya, secara langsung antara guru dan siswa. Nah, maupun secara yang tidak langsung yang dengan menggunakan media pembelajaran seperti yang saat ini kita lakukan karena memang faktor COVID juga, jadi kita harus menggunakan media pembelajaran untuk melangsungkan proses pembelajaran tersebut. Nah, didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut pula lah ya, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Jadi ini tergantung dari gurunya juga sih mau pakai pola pembelajaran seperti apa, apalagi kan sekarang sudah belajar dari rumah gitu. Nah, kemudian kita pindah ke jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi di awal bahwa ada dua jenis motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik yang merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang gitu, atau dalam diri kita sendiri ya. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh bahwa misalnya ada seorang siswa SMA ya, yang punya keinginan untuk melanjutkan studi S1-nya ke luar negeri. Nah, dengan keinginan itu pula lah, keinginan itu sebagai daya penggerak gitu, pendorong atau motivasi agar siswa tersebut giat belajar gitu. Nah, karena ini kan keinginannya, dia yang menentukan bahwa saya ingin melanjutkan studi saya ke luar negeri, jadi saya harus belajar, saya harus giat belajar nih. Karena adanya pendorong tersebut, makanya siswa tersebut giat belajar gitu. Nah, kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, motivasi ekstrinsik ini bukan berarti tidak baik teman-teman. Bukannya bahwa motivasi ini dari luar terus tidak baik, enggak gitu. Cuman karena kan jenis motivasi apapun akan menghasilkan prestasi yang lebih baik gitu. Nah, hal yang menjadi masalah bahwa motivasi ekstrinsik ini akan mudah hilang dalam diri kita karena bukan diri kita yang menentukan. Nah, jadi misalkan nggak kayak tadi ya, yang motivasi intrinsik bahwa kita yang menentukan, dalam diri seseorang yang menentukan. Cuman ini
kalau motivasi ekstrinsik itu bukan kita yang menentukan, tapi orang lain gitu, dari luar diri kita, lingkungan kita. Misalnya seorang siswa yang giat belajar karena ingin dapat iming-iming ya dari orang tua, diiming-imingkan sama orang tua untuk supaya dikasih hadiah gitu. Misalkan orang tuanya bilang kayak gini, saya akan kasih kamu hadiah ketika kamu giat belajar, misalnya peringkat 1 di kelas, juara lomba misalnya. Nah, bapak sama ibu bahkan kasih kamu hadiah, misalkan seperti itu. Nah, hal ini pula lah yang menjadi pendorong siswa tersebut untuk giat belajar. Namun ketika tiba-tiba hadiahnya itu misalkan tidak jadi diberikan, maka motivasi yang dimiliki siswa tersebut untuk giat belajar akan hilang gitu, karena yang pendorong dari luarnya pun ikut hilang gitu. Seperti itu ya. Jadi motivasi ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran gitu, untuk menghasilkan mencapai hasil yang optimal seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.